Kabar baik tentang peningkatan kesejahteraan semua pensiunan. Di antaranya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kebijakan penting terkait kesejahteraan aparatur sipil negara, TNI, dan Polri, serta para pensiunan. Keputusan ini diambil di tengah kondisi inflasi yang cukup tinggi, memberikan angin segar bagi para abdi negara dan penerima pensiun. Kenaikan gaji pokok ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli dan memberikan apresiasi atas pengabdian mereka. Selain itu, pemerintah juga memastikan pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi para ASN. Perubahan skema pembayaran dan penyesuaian gaji ini diharapkan dapat memberikan kepastian finansial dan meningkatkan motivasi dalam menjalankan tugas negara. Pemerintah telah secara resmi mengumumkan kenaikan gaji pokok bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar 10%. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi, terutama inflasi yang cenderung meningkat. Kenaikan gaji ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga daya beli para abdi negara, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam melayani masyarakat dan menjaga kedaulatan bangsa. Peraturan terkait penyesuaian gaji pokok PNS ini telah diatur dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024. Penyesuaian ini mencakup gaji pokok yang akan diterima oleh PNS di seluruh tingkatan, mulai dari golongan terendah hingga tertinggi. Kenaikan sebesar 10% ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan para ASN, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat akibat inflasi. Lebih lanjut, kebijakan kenaikan gaji ini juga mencakup anggota TNI dan Polri. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian yang merata kepada seluruh komponen pertahanan dan keamanan negara. Dengan adanya kenaikan gaji ini, diharapkan profesionalisme dan semangat juang para prajurit TNI dan anggota Polri dapat terus terjaga, serta mereka dapat fokus pada tugas-tugas penting yang diemban. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk memberikan kelegaan finansial secara bertahap dan memastikan bahwa seluruh lapisan penerima manfaat merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Perubahan skema pembayaran dan penyesuaian gaji ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara serta kesejahteraan aparatur negara. Selain kenaikan gaji pokok, Presiden Prabowo juga mengumumkan kelanjutan pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan ini merupakan tradisi yang terus dipertahankan oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi dan dukungan finansial bagi para ASN, terutama menjelang momen-momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri dan awal tahun ajaran baru. Pemberian THR dan gaji ke-13 ini diharapkan dapat membantu para ASN dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan pengeluaran lainnya yang biasanya meningkat pada periode tersebut. Selain kenaikan gaji pokok dan pemberian THR serta gaji ke-13, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap skema pembayaran gaji bagi ASN, TNI, dan Polri. Perubahan skema ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memastikan ketepatan waktu pembayaran, serta menciptakan keadilan dalam sistem penggajian. Salah satu aspek penting dari penyesuaian skema pembayaran ini adalah terkait dengan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok PNS. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk memastikan bahwa gaji yang diterima oleh PNS sesuai dengan golongan dan masa kerja mereka, serta mencerminkan kenaikan yang telah ditetapkan. Penyesuaian ini juga dapat mencakup perubahan dalam komponen-komponen gaji seperti tunjangan dan insentif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara atau DJP berperan penting dalam mengelola dan mendistribusikan anggaran gaji ini. Dengan adanya perubahan skema pembayaran, diharapkan proses pencairan dana menjadi lebih lancar dan terintegrasi sehingga meminimalkan potensi keterlambatan atau kesalahan administrasi. Bagi para pensiunan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 secara spesifik mengatur tentang pemberian fasilitas hari raya dan gaji ke-13. Hal ini menunjukkan adanya perhatian khusus kepada kelompok masyarakat ini yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk negara.
Pemberian gaji ke-13 bagi pensiunan yang dibayarkan pada Maret 2024 menjadi contoh nyata dari upaya pemerintah untuk memberikan kelegaan finansial secara berkala. Perubahan skema pembayaran ini juga dapat mencakup pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi penggajian. Dengan sistem yang lebih modern, diharapkan data kepegawaian menjadi lebih akurat dan terpusat sehingga mempermudah pengelolaan dan pelaporan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kondisi inflasi yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dalam menaikkan kesejahteraan para ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Inflasi yang terus meningkat dapat mengikis daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap seperti para ASN dan pensiunan. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum membuat nilai real dari gaji yang mereka terima menjadi berkurang, sehingga berpotensi menurunkan standar hidup. Kenaikan gaji sebesar 20% ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang terhadap dampak negatif inflasi. Dengan tambahan pendapatan, para ASN, TNI, Polri, dan pensiunan diharapkan dapat kembali memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa harus mengurangi kualitas hidup. Ini juga penting untuk menjaga stabilitas sosial karena ketidakpuasan akibat penurunan daya beli dapat menimbulkan gejolak sosial. Selain kebutuhan pokok, inflasi juga berdampak pada biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi, yang semuanya merupakan pengeluaran penting bagi setiap keluarga. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat membantu para ASN dan keluarganya dalam menghadapi kenaikan biaya-biaya tersebut, sehingga mereka dapat terus fokus pada tugas dan pengabdiannya tanpa harus dibebani kekhawatiran finansial yang berlebihan. Pentingnya pemberian THR dan gaji ke-13 juga semakin relevan di tengah kondisi inflasi. Kedua komponen tambahan ini memberikan likuiditas ekstra yang sangat dibutuhkan oleh banyak keluarga untuk memenuhi kebutuhan di momen-momen penting atau untuk mengatasi pengeluaran tak terduga yang mungkin timbul akibat kenaikan harga. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan gaji dan pemberian tunjangan ini bukan hanya sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan respon proaktif pemerintah terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami betul pentingnya menjaga kesejahteraan para abdi negara sebagai tulang punggung jalannya roda pemerintahan dan keamanan negara. Peraturan pemerintah atau Perpres nomor 11 tahun 2025 memegang peranan krusial sebagai landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pemberian fasilitas hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Dokumen ini menjadi panduan resmi bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut, memastikan bahwa setiap pemberian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perpres ini secara spesifik merinci siapa saja yang berhak menerima fasilitas tersebut, termasuk ASN, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan dan penerima tunjangan lainnya. Rincian ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa seluruh pihak yang berhak mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, Perpres nomor 11 tahun 2025 juga kemungkinan besar mengatur mengenai besaran nominal THR dan gaji ke-13 serta mekanisme pembayarannya. Hal ini memberikan kepastian bagi para penerima manfaat mengenai jumlah yang akan mereka terima dan kapan pembayaran tersebut akan dilakukan. Keterbukaan informasi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pentingnya Perpres ini juga terletak pada kemampuannya untuk menyelaraskan kebijakan pemberian tunjangan dengan kondisi ekonomi makro negara. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan anggaran negara, Perpres ini memastikan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 tetap berkelanjutan dan tidak memberatkan keuangan negara dalam jangka panjang. Perpres ini juga menjadi alat untuk mengimplementasikan visi Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan para abdi negara. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, pemerintah dapat bergerak lebih efektif untuk mewujudkan tujuan tersebut. Keberadaan Perpres ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh aparatur negara dan pensiunan, serta menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran.
Pemerintah tidak hanya fokus pada ASN yang masih aktif, tetapi juga memberikan perhatian penuh kepada para pensiunan. Keputusan untuk melanjutkan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan, sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 11 tahun 2025, merupakan bukti nyata komitmen tersebut. Hal ini penting mengingat para pensiunan telah mengabdikan sebagian besar hidup mereka untuk negara dan sekarang berhak menikmati hasil pengabdian tersebut dengan layak. Pemberian gaji ke-13 kepada pensiunan yang telah dilaksanakan pada Maret 2024 menjadi salah satu bentuk dukungan konkret. Langkah ini tidak hanya meringankan beban finansial para pensiunan, tetapi juga memberikan rasa penghargaan atas kontribusi mereka di masa lalu, sebentar menghadapi masa krisis ekonomi di tengah kondisi inflasi. Kenaikan gaji pokok sebesar 20% ini, yang berlaku bagi ASN aktif, TNI, dan Polri, juga secara tidak langsung berdampak positif pada perhitungan pensiun di masa depan, meskipun Perpres nomor 11 tahun 2025 secara spesifik mengatur pemberian THR dan gaji ke-13. Pemberian THR dan gaji ke-13 ini menjadi sangat relevan di tengah kondisi inflasi yang tinggi. Para pensiunan yang umumnya memiliki pendapatan tetap dan mungkin memiliki pengeluaran kesehatan yang lebih besar, sangat merasakan dampak kenaikan harga barang dan jasa. Tambahan dana ini dapat membantu mereka menjaga daya beli dan tidak tergerus oleh laju inflasi. Pemerintah melalui berbagai peraturan dan kebijakan terus berupaya memastikan bahwa para pensiunan mendapatkan hak-hak mereka secara adil dan tepat waktu. Komitmen ini penting untuk membangun kepercayaan dan rasa hormat kepada generasi yang telah berjasa, serta untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang kuat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya dukungan finansial